Di cerita sebelumnya, Blue Beetle tidak punya pilihan lagi daripada dia melawan alien-alien Scarab yang mirip dengan pasukan The Reach yang menyerangnya itu. Kali ini dengan kesempatan dan satu-satunya solusi untuk menyelamatkannya adalah mendarat ke planet yang terdekat. Nah, kebetulan nih, planet yang terdekat itu sekarang ini adalah Reach World. Setelah mendarat, dia pun bertemu dengan Kajikai yang mengetahui semua identitas Blue Beetle dari nama Jaime Reyes hingga mempelajari bagaimana pria itu dapat menguasai Scarab Kajida. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Di saat Kajikai akan mengantarkan Jaime Reyes kembali ke bumi, ternyata Sky Witness inang Scarab Kajida sedang memburunya. Saat ini pesawatnya berada di belakang pesawatnya alien si Kajikai, di mana Sky Witness berjuang keras. Apapun ceritanya, dia harus mendapatkan kembali Scarab Kajidanya. Jika perlu, dia akan membunuh si pemakai armor Scarab Kajida itu. Dan selanjutnya ini cerita akan terungkap pada video ini. Dan inilah ulasan cerita video komik Blue Beetle volume ke-8 edisi yang selanjutnya. Semoga kalian masih menyukai cerita yang aku narasikan ini. Alright. Seperti biasa, mari dukung channel DC Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih nih bagi yang sudah, kalian luar biasa. Ya, kali ini kita berada di komik Blue Beetle volume ke-8 edisi yang ke-14 dengan judul Scarab Wars. Dirilis pada tanggal 21 November 2012, berjumlah sebanyak 20 halaman, ditulis oleh Tony Bedard dan digambar oleh IG Juara dan dibantu oleh Marcio Cakara. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Saat ini Blue Beetle berada di dalam pesawat alien Scarab milik Kajikai. Dengan bentuk yang gemuk ini, tiba-tiba saja nih dia bisa jadi gendut seperti ini. Dia bertanya kepada si Kajikai, "Jujur Kajikai, apakah bokongku ini terlihat gemuk sekarang ini?" Nah, saat ini Jaime Reyes menarasikan dengan memperkenalkan dirinya yang masih berumur 15 tahun. Dia sekarang berada di armor Scarab Kajida. Alih-alih dirinya sekarang ini berada dalam perjalanan melintasi alam semesta, terjebak dalam pakaian hidup dari baju perang alien The Reach, mencoba mencari tahu bagaimana Scarab itu membiarkan dirinya dibujuk untuk menyerang suatu tempat yang bernama Scarab World. Padahal sebenarnya dia ingin kembali ke bumi asalnya. Dan seperti yang dijanjikan oleh Kajikai sebelumnya, setelah membantunya untuk meledakkan planet Scarab World, maka selanjutnya Kajikai akan mengantarnya kembali ke bumi. Oleh karena bentuk Blue Beetle saat ini yang terlihat gemuk, Kajikai pun kemudian membantunya dengan alat canggihnya itu untuk membuat bentuknya si Blue Beetle ini kembali sempurna. Dan ini kan karena sebelumnya Scarab Kajida sudah rusak berat, yang sekarang ini si Blue Beetle pun menjadi pulih kembali. Jaime pun bertanya kepada Kajida, walaupun orang itu yang maksudnya di sini adalah si Kajikai telah menyelamatkannya, tapi dia mulai curiga. Sepertinya dia menumpang dengan seorang pembunuh berantai. Ya, tentu saja adalah Kajikai. Di mana misi mereka kali ini adalah untuk meledakkan planet Scarab World. Dan untuk melakukannya, maka Jaime Reyes pun berharap agar janjinya untuk ditepati, mengembalikannya ke bumi. Akhirnya sekarang mereka pun sudah mendekati planet Scarab World. Namun tanpa disadari oleh mereka berdua juga saat ini, Sky Witness masih saja mengikuti pesawat Scarab aliennya si Kajida. Bagus, aku akan membuat kejutan untuk Kajida. Dan ini akan menjadi pertemuan reuni yang sangat baik, ungkap si Sky Witness yang terlalu terobsesi memiliki Scarab Kajida. Dan
untuk mengambil Scarab Kajida kembali agar mendapatkannya itu. Ya, kembalilah ke Kajikai. Mereka berdua sekarang ini keluar dari pesawat alien Scarab yang mereka kendarai. Kajikai pun menjelaskan dengan gunakan pesawat tersebut yang sudah diaturnya untuk diledakkan agar pasukan Duriz yang lainnya tidak dapat mencari mereka. Berbicara bukanlah yang ada di dalam pikiranku. Duriz harus dihentikan untuk mengubah lebih banyak orang-orang seperti kita yang menjadi mesin pembunuh, ungkap si Kajikai. Ya, maksudnya si Kajikai ini tentu saja adalah hal yang baik agar dapat menghentikan Scarab-Scarab yang lainnya agar ya tidak menjadi seperti mereka lagi lah yang dijadikan sebagai mesin pembunuh. Yang kemudian pesawat mereka pun meledak. Tentu saja Kajida pun bertanya, nah jika pesawat itu diledakkannya, ya tentu saja nih bagaimana caranya itu mereka itu selanjutnya agar dapat mengembalikannya ke bumi. Namun hal itu tidak dipermasalahkan si Kajikai. Solusinya itu adalah mereka kan bisa saja nih mencari kendaraan ataupun pesawat yang lainnya di planet ini. Tapi saat ini hal yang paling terpenting lainnya adalah mereka harus fokus untuk melakukan misi mereka agar dapat meledakkan Scarab World. Di saat mereka terbang mencari lokasi titik pusat Duriz, Blue Beetle pun mengomentari bagaimana mereka bisa mengerti satu sama yang lainnya di saat Scarab Kajida berbicara bahasa Inggris, tetapi Scarab Kajikai ini terdengar seperti sarang lebah yang berdeham, suara yang menahan ketika akan batuk. Ya, Scarab Kajikai pun kemudian menjelaskan bagaimana Kajida tidak menyadari dengan mengenakan armor tersebutlah yang dapat menerjemahkan sebagian besar bahasa, dan bertanya kepada Kajida apakah dia belum pernah berbicara dengan dua spesies cerdas lainnya yang berasal dari planet bumi. Nah, Scarab Kajida pun bertanya, dua lainnya? Siapakah maksudnya itu? Kan gitu. Nah, pembicaraan mereka pun terputus. Di saat ini mereka hampir mendekati pusat Duriz. Ternyata tempat itu adalah tempat penetasan Scarab yang dijaga ketat oleh para penjaga. Namun pasukan drone tentara Duriz yang akan berkumpul di pesawat mereka yang baru saja meledak itu, dan itu ternyata adalah taktiknya si Kajikai untuk mengalihkan perhatian pasukan tentara Duriz. Dan untuk itu hanya dapat memberi mereka waktu sekitar 10 ataupun 20 menit lah untuk dapat menyelinap masuk ke tempat itu sebelum pasukan Duriz menyadari bahwa ternyata kapal yang meledak itu ternyata kosong. Yang selanjutnya Kajikai pun meminta agar Kajida mengikuti perintahnya dan untuk selalu tidak banyak berbicara. Namun tiba-tiba pesawat alien yang dikendarai oleh Sky Witness menabrak Kajikai, dan setelah meledak muncullah Sky Witness yang mengejutkan si Kajida yang menghampiri pesawat itu. Dia menyapa dengan senang hati, ibaratnya nih seperti orang yang dia cintai itu sudah lama dia nantikan untuk dapat bertemu kembali. Tentu saja hal ini ya sangat membuat si Blue Beetle menjadi terkejut dan panik bukan kepalang. Kenapa nih ada sosok yang menyeramkan ini mendambakan, memujanya dan berkomentar untuk meninggalkan orang yang berada di balik armor itu. Jamie pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang itu? Si Kajida pun menjawab, dia tidak tahu. Namun dari gaya dan bahasa yang disampaikan orang itu sangat-sangat mengenal si Kajida. Dan apapun itu, saat ini Kajida melepaskan tembakan lasernya dan duam. Ternyata Kajikai selamat dan tembakan itu dialah yang melakukannya. Sky Witness pun menjelaskan bahwa dia adalah pejuang dari Duriz dan atas lakukan tersebut dia pun akan membalasnya. Selanjutnya Sky Witness pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah kepergiannya si Sky Witness, sekarang ini yang menjadi masalah bagi kedua Scarab ini adalah ternyata mereka dikepung oleh Scarab Duriz yang lainnya, dan pada kesempatan ini tentu saja membuat mereka harus berjuang untuk menghadapi ada banyaknya Scarab Duriz yang menghadapi mereka. Hancurkan para pengkhianat itu, ujar Scarab Duriz yang menyerbu mereka. Ya, si Kajida pun bertanya, sekarang apa nih yang akan kita lakukan Kajikai? Dijawab si Kajikai, kita akan mati layaknya sebagai seorang pejuang. Nah, tentu saja hal ini membuat Kajida menjadi memberontak. Dia pun terpaksa ya harus melawan pasukan Duriz yang mengeroyok mereka ini. Kajikai pun mengaktifkan armor senjatanya dan selanjutnya mereka pun saling bekerja sama untuk membantai semua Duriz. Akhirnya semua Duriz dapat mereka hancurkan dengan ledakan armor yang disebut Counter Missouri seperti yang terjadi di edisi sebelumnya di saat diserang oleh alien Scarab sebelum turun ke planet Ridgeworth. Dan itu ternyata atas bantuan
bantuan Kajikai sendiri di saat dia memberikan bantuan sistem Scarab di saat armor Kajida tadi itu dengan tampilan yang buntal. Hal ini membuat si Jaime pun menjadi mulai percayalah kepada si Kajikai. Nah, selanjutnya mereka pun memasuki Central Ridge dan setibanya di dalamnya mereka menuju ke Central Reactor. Namun sayang sekali sebelum mereka akan berhasil untuk mengaktifkan reaktor, The Ridge pun datang menyerang mereka. Sementara Kajikai yang akan mengaktifkan mesin reaktor itu untuk akan meledakkan planet Scarab World, Kajida yang akan menahan serangan The Ridge. Akhirnya ya si Kajikai pun berhasil menonaktifkan mesin reaktor dan selanjutnya mereka bergegas menuju ke parkiran pesawat untuk pergi meninggalkan planet ini. Dan sebelum detik-detik terakhir akan meledaknya planet ini, di tempat lain yang ada di dalam pusat The Ridge ada seorang alien yang bernama Moonrunner. Dia baru saja mengantarkan barang-barang penyelundupannya ke planet ini. Hanya saja nih saat ini dia tidak bisa meninggalkan planet ini dikarenakan ya terang aja nih kan ada sesuatu yang terjadi. Moonrunner pun tentu saja berontak. Dia tetap harus pergi dan mengotot untuk keluar dari planet ini karena dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Namun si Moonrunner ini tetap berniat untuk berangkat meninggalkan planet tersebut dan ketika dia bertanya memangnya siapa ini orang yang menyerang planet serangga ini, lalu tiba-tiba kedua Scarab pun datang, ya Kajida dan Kajikai, dan menjawabnya kamilah orangnya. Langsung saja nih Kajikai menghancurkan prajurit The Ridge yang barusan berbicara dengan Moonrunner. Melihat itu si Moonrunner pun menjadi ketakutan. Dia langsung berlari ke dalam pesawatnya dan mengaktifkan pesawat aliennya untuk dapat langsung berangkat. Si Kajida pun sempat memperingatkannya bahwa mereka tidak akan menyakitinya, mereka hanya butuh pengendara pesawat ini. Namun dikarenakan Moonrunner yang sudah ketakutan, dia pun segera berangkat meninggalkan planet Scarab World. Dan sekarang yang menjadi masalahnya adalah daripada si Blue Beetle tinggal di planet ini dan dia pun harus terpaksa masuk ke dalam pesawatnya si Moonrunner, dan tepat di saat itu juga pintu pun berhasil tertutup sedangkan Kajikai masih berada di luar. Pesawat pun tinggal landas dan pergi untuk meninggalkan planet itu. Menduga kalau Kajida telah mengkhianatinya, Kajikai pun mengutuk kepergiannya si Kajida. Sementara itu sebenarnya yang terjadi di pesawatnya si Moonrunner hanya bisa membawa salah satu dari mereka berdua. Di saat itu duam, akhirnya Scarab World pun meledak. Pesawat Moonrunner berhasil terbang meninggalkan ledakan Scarab World. Tidak jelas nih apakah Kajikai itu tewas. Namun yang jelas di saat ini adalah Sky Witness ternyata selamat dalam ledakan itu dan dia sekarang berhasil menyangkutkan dirinya dengan pesawat alien Moonrunner. Aku tidak akan meninggalkanmu Kajidaku, kata Sky Witness yang sambil tergantung di badan pesawat Moonrunner. Dan cerita ini pun ya bersambung. Oke, sangat menarik ya cerita ini untuk diselesaikan. Jadi tinggal 2 buku edisi komik lagi nih yang akan mengakhiri serial Blue Beetle volume ke-8 selama di era New 52. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali melihat bagaimana usaha Sky Witness untuk merebut Kajida yang kesekian kalinya. Yang itu yang baru saja gagal dia rebut tadi di cerita komik ini. Dan untuk dapat mengetahuinya bagaimana cerita selengkapnya, ayo langsung singgah ke cerita selanjutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi video. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini. Tekan tombol suka jika kalian menyukai cerita ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikiran positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.